Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inanta Cahya Ihyatul Ahla dengan NPM 23752046 dari Program Studi Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan memaparkan materi terkait public relation. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti public relation secara luas. Public relation tidak hanya terbatas pada manajemen komunikasi suatu perusahaan dan juga reputasi perusahaan. Namun, PR atau yang biasa kita sebut dengan public relation kini mencakup lingkup yang lebih luas. Contohnya yaitu strategi komunikasi, manajemen krisis, pemasaran digital, dan bahkan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat organisasi. Selanjutnya yaitu definisi dan ruang lingkup PR. Public relation atau yang kerap kita singkat dengan PR adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik serta saling pengertian antar organisasi dan halayak publik lainnya. Yang dimaksudkan adalah PR memiliki tanggung jawab untuk memelihara hubungan internal maupun eksternal suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ruang lingkup PR. PR mencakup kegiatan seperti manajemen citra suatu perusahaan, komunitas, media relation, krisis komunikasi, CSR, dan pemasaran. PR berfokus pada reputasi, kredibilitas, serta engagement dengan berbagai pemangku kepentingan. Seorang PR harus dapat memiliki atau menanggung jawab terhadap citra suatu perusahaan, baik membangun citra positif maupun juga mempertahankan citra yang sudah ada. Pentingnya PR dalam organisasi modern. Yang pertama, PR sangat memiliki peran penting dalam membangun reputasi. Public relation berperan penting dalam membangun dan mempertahankan citra positif organisasi di mata publik. Seorang public relation adalah titik vital untuk menarik minat dan kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan. Komunikasi yang efektif. PR memastikan organisasi menyampaikan pesan dan informasi secara efektif kepada audiens internal maupun eksternal. Yang diartikan, seorang PR harus dapat berkomunikasi secara baik, tidak hanya di internal saja, tetapi juga dengan mitra perusahaan dan juga investor-investor lainnya. Manajemen krisis. Ketika terjadi krisis pada suatu perusahaan, PR memiliki peran penting untuk mengelola komunikasi antar karyawan dan meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi. Pengaruh strategis. Pengaruh strategis. Seorang PR dapat memberikan masukan berharga untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Pemahaman mendalam tentang pemangku kepentingan akan membantu organisasi untuk menyusun rencana ke depannya yang dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran PR dalam berbagai sektor. Yang pertama yaitu branding dan reputasi. PR berperan penting dalam membangun dan memelihara citra serta reputasi perusahaan di mata publik. Dapat diartikan, seorang PR merupakan fasilitator komunikasi suatu perusahaan di sektor pemerintahan, korporat maupun nirlaba. Komunikasi strategis. PR merancang dan mengelola komunikasi yang efektif antar organisasi dan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, media, dan masyarakat. Seorang PR adalah suatu penentu apakah perusahaan tersebut dapat memiliki pelanggan yang akan bertambah jumlahnya ataupun dapat menarik investor lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen krisis. PR bertugas menangani situasi krisis yang terjadi pada suatu perusahaan. Dalam artian, ketika terjadi konflik yang tidak diinginkan di suatu perusahaan, seorang PR harus dapat mampu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu advokasi dan lobby. PR menjembatani kepentingan organisasi dengan pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya melalui aktivitas advokasi dan lobby. Seperti yang ketiga tadi, ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seorang PR harus dapat mampu melobi pemangku kepentingan untuk dapat melakukan advokasi dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi dan teknik PR yang efektif. Yang pertama, memahami pemangku kepentingan. Mengidentifikasi dengan cermat siapa saja yang akan terpengaruh oleh kegiatan organisasi, lalu menjalin komunikasi yang efektif dengan mereka. Dapat diartikan ketika PR dapat mengidentifikasi siapa yang dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi, maka seorang PR dapat
menyentuh emosional mereka dan dapat menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka sehingga memungkinkan perusahaan mendapat pelanggan atau investor baru. Yang kedua yaitu perencanaan strategis. Seorang PR dapat memiliki teknik menyusun rencana PR yang terukur dan disesuaikan dengan tujuan bisnis organisasi. Storytelling yang memikat, menceritakan kisah brand atau organisasi dengan cara yang menarik, emosional, dan berdampak terhadap bisnis atau perusahaan suatu PR. Seorang PR harus dapat berkomunikasi yang baik agar dapat memikat pelanggan maupun investor, sehingga dapat berdampak positif bagi perusahaan. Memanfaatkan media efektif, memilih saluran komunikasi yang tepat, baik media tradisional maupun digital untuk menjangkau khalayak dengan optimal. Selanjutnya ada membangun citra dan reputasi organisasi. Yang pertama, membangun brand dan identitas. Mengembangkan brand yang kuat dan konsisten adalah kunci untuk membangun citra perusahaan yang positif di mata publik. Seorang PR harus dapat membangun citra positif dan mempertahankan citra positif perusahaan. Yang kedua, mengelola reputasi. Menjaga reputasi organisasi maupun perusahaan yang baik membutuhkan komunikasi yang efektif, tanggung jawab sosial, dan transparansi dalam setiap kegiatan. Untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan, seorang PR harus transparansi terhadap langkah-langkah yang mereka ambil. Yang ketiga ada membangun hubungan pemangku kepentingan. Memelihara dan memperkuat hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan adalah hal yang penting untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. Selanjutnya, manajemen krisis dan komunikasi darurat. Yang pertama, tanggapan cepat dan efektif. Saat krisis terjadi, organisasi harus memberikan tanggapan yang tepat dan cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut. Di sini, peran PR sangat penting sebagai memberikan tanggapan yang cepat dan efektif. Maka dari itu, seorang PR haruslah memiliki skill problem solving. Karena ketika terjadi suatu masalah yang tidak diinginkan di suatu perusahaan, PR memiliki titik vital untuk mengambil langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu koordinasi tim tanggap darurat. Tim manajemen krisis yang terlatih dan terkoordinasi dengan baik dapat mengambil keputusan tepat dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu komunikasi tepat waktu. Penyampaian informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu kepada media dan publik dapat membantu memulihkan kepercayaan dan citra organisasi. Jadi seorang PR juga harus dapat menentukan waktu yang paling tepat untuk memberikan klarifikasi saat terjadi masalah-masalah pada suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial dalam PR. Media sosial telah mengubah lanskap komunikasi dalam dunia PR. Organisasi dapat dengan mudah terhubung langsung dengan audiens mereka, membangun hubungan dan menyampaikan pesan efektif. Jadi, ketika seorang PR dapat memanfaatkan media komunikasi dengan baik seperti media sosial, maka dapat memberikan hal yang positif juga pada perusahaan, seperti contohnya perusahaan dapat langsung membangun hubungan dan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens dan para pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengukuran dan evaluasi keberhasilan PR. Untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan PR, kita dapat melakukan analisis metrik kerja, menggunakan berbagai metrik seperti jangkauan media, keterlibatan, sentimen, dan dampak bisnis untuk mengukur efektivitas kampanye PR. Melalui analisis metrik kerja, kita dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan dari kampanye PR atau komunikator PR dalam membangun citra positif perusahaan. Yang kedua yaitu penelitian dan survei. Melakukan survei terhadap pemangku kepentingan seperti pelanggan, media, dan karyawan untuk mendapatkan umpan balik dan mengevaluasi persepsi terhadap organisasi. Seorang PR dapat meminta karyawan untuk memberikan feedback terhadap tugas yang telah ia jalankan sebagai fasilitator komunikator dalam perusahaan. Cara yang ketiga, kita dapat melakukan analisis dampak bisnis, yaitu menghubungkan aktivitas PR dengan hasil bisnis yang terukur, seperti peningkatan penjualan dan juga harga saham. Ketika kampanye PR atau tugas PR terlaksana dengan baik, kita dapat mengukurnya melalui seberapa banyak persen peningkatan dari
penjualan produk dari perusahaan, dan juga peningkatan harga saham perusahaan. Yang keempat yaitu perbaikan berkelanjutan, menggunakan wawasan dari evaluasi untuk mengoptimalkan strategi dan taktik PR sehingga dapat terus meningkatkan efektivitas dan nilai organisasi. Selanjutnya kita membahas tren dan tantangan terkini dalam dunia PR. Poin pertama yang akan saya bahas memiliki poin positif, namun tentunya dia pasti juga memiliki poin tantangan, yaitu digitalisasi. Tren pemanfaatan media digital dan sosial media semakin dominan dalam strategi PR, menuntut adaptasi praktisi PR untuk dapat menyesuaikan diri dengan tren yang update sangat cepat. Hal ini menuntut PR untuk dapat menyesuaikan diri dengan tepat dan cepat pada sektor-sektor digitalisasi. Analitik data, pengukuran dan evaluasi kinerja PR semakin berbasis data, mendorong praktisi PR untuk meningkatkan kemampuan menganalisis data dan menarik wawasan yang relevan. Saat ini, seorang PR juga dituntut untuk menjadi lebih teliti terhadap data-data yang akan disampaikan dan juga harus menarik wawasan yang benar-benar relevan terhadap topik yang akan ia komunikasikan. Keberagaman, organisasi dituntut untuk memperhatikan aspek keberagaman pemangku kepentingan, sehingga PR harus mampu menjadi jembatan kepentingan yang beragam. Dalam suatu perusahaan tentunya tidak hanya terdapat satu orang saja, namun sangat banyak, dan seorang PR harus dapat menyatukan banyak orang yang memiliki banyak pendapat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan usul pendapat. Selanjutnya saya akan melakukan sesi tanya jawab dengan teman-teman saya. Silahkan disimak. Saya akan memberikan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dindra Kalista Swondo dengan NPM 23752041. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan di bidang PR? Terima kasih. Dalam 5 tahun ke depan, saya akan melihat diri saya sebagai ahli PR terdepan yang akan memadukan antara keahlian tradisional dan juga kecanggihan teknologi, yang dimana saya akan beradaptasi dan berkembang di bidang PR di dalam kecerdasan kebuatan atau AI, lalu juga realitas virtual seperti augmented reality dan juga media sosial. Dan juga saya memiliki pencapaian spesifik yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan, yaitu memimpin tim PR yang sukses, membangun kampanye PR yang award-winning, menjadi pakar PR yang diakui. Saya ingin menjadi pakar PR yang dihormati dan dicari oleh media, influencer, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan juga dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat membantu perusahaan atau organisasi mencapai tujuan mereka. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliana Mayasari dari kelas 2D. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengikuti perkembangan terkini dalam dunia PR. Terima kasih. Cara yang saya ikuti untuk perkembangan terkini dalam dunia PR yaitu yang pertama, saya akan membaca sumber berita dan publikasi industri PR. Membaca dan mencari informasi tersebut dapat saya lakukan dengan memanfaatkan teknologi, yaitu melalui situs-situs atau web-web yang tersedia. Lalu yang kedua, saya akan menghadiri acara dan konferensi PR dan mengikuti organisasi profesional yang berhubungan dengan tugas-tugas wewenang PR. Dan juga saya akan melakukan berlangganan newsletter PR, karena newsletter PR dapat berisikan tips dan informasi terbaru tentang PR. Saya juga akan mengikuti media sosial yang relevan dengan PR. Dan yang terakhir, saya akan melakukan cara yaitu tetap up to date dengan teknologi baru. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.